Inikah Rolls-Royce-nya Tiongkok? Kapan aku bisa beli mobil kayak gini? Anda. Kok kamu lagi? Saya driver yang diambil Pak Bay untuk Anda. Tangan Anda. Demi deketin aku, kamu emang gak tanggung-tanggung ya? Pak, zaman kacau udah lama lewat. Anda bukan buronan potensial. Saya juga bukan prajurit masa depan. Saya gak perlu maksa-maksa deketin Anda. Terus yang kemarin, Anda bilang saya operasi plastik, sengaja ketemu. Kayaknya Anda mikir gitu cuma karena terlalu nganggur. Gimana? Akhirnya kena juga kan? Sayang banget ya. Kamu gak apa-apa? Maksud kamu apa? Ngapain dorong-dorong? Maaf. Refleks. Itu, bos, soalnya rumah Anda terlalu sepi. Saya cewek, wajar kan kalau takut? Kunci mobil Anda. Motor listrik saya masih di bagasi mobilmu. Guyan Cheng, motor listrik saya masih di mobilmu. Guyan Cheng. Halo, Nona. Halo. Saya kepala rumah tangga di sini, nama saya Du. Panggil saja Paman Du. Halo Paman Du, maaf tadi, hampir nabrak Anda. Gak apa-apa, katanya motor listrikmu terkunci di mobil Pak Gu. Kunci mobil Pak Gu dibawanya masuk. Iya, bisa tolong ambilin gak? Kamu bisa masuk sendiri ambil kunci mobil Pak Gu. Kan bisa ambil motor listrikmu. Makasih Paman Du, baik banget. Nah, jalannya lewat mana? Pak Gu tinggal di lantai 2, kamar paling ujung kiri. Cepetan cari Pak Gu. Saya cari motor listrik saya, bukan cari Pak Gu. Sama aja sih. Ya udah saya duluan, makasih ya. Ketua, semuanya lancar. Nekat masuk rumah malam-malam, hebat juga kamu. Kasih kunci mobilnya. Kasih ke sini, kasih ke sini. Bos, saya beneran gak sengaja masuk malam-malam. Karena motor listrikku masih ada di mobilmu. Dan tadi, aku benar-benar tidak sengaja menggunakan kekerasan. Lihatlah, sudah malam begini. Aku bekerja keras sebagai supir antar jemput untuk mencari uang. Bisa tolong berikan kunci mobilnya padaku? Aku ambil motor listrikku. Langsung pergi, oke? Boleh. Terima kasih. Besok. Kenapa? Sekarang waktunya sudah tiba, aku harus istirahat, tidak boleh ada selisih sedetik pun. Kamu ayamnya? Berkokok tepat waktu, mengurangi tepat waktu. Berikan kunci mobilnya padaku. Mau? Ambil sendiri.
Bukannya tangannya yang cedera? Kenapa sebentar tidak lihat? Yang ini juga. Obsesif kompulsif. Kamu ngapain? Untung aku sudah selesai mengikatnya. Kalau tadi dia tidak menabrak dengan mobilnya, aku sudah. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih, terima kasih, terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Jangan berandai-andai, aku cuma salah karena tanganku cedera. Meski bukan untukku, tapi karena kebetulan kamu tetap menyelamatkanku. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Jangan berterima kasih padaku. Ini bukan niatku. Baiklah. Sampai jumpa. Halo. Segera datang ke sini. Kamu bisa nyetir nggak sih? Gimana nyetirnya? Ditanya kok diam. Maaf bro, sebentar aku urus. Cepetan, bos, dengar-dengar kamu nabrak demi si peri kecil. Berita besar nih. Benar-benar gunung es meleleh, pohon besi berbunga, 1000 tahun sekali baru terjadi. Mana si peri kecil? Sun Yushuan. Kamu tahu namanya dari mana? Dihitung pakai tempurung kura-kura. Dia adalah supir pribadi yang dicarikan kakek untukmu. Sekarang di seluruh perusahaan, siapa yang nggak tahu siapa dia? Jangan selalu menyela, kemana si peri kecil pergi? Pergi. Kenapa dia pergi? Aku bilang, supir pribadimu itu. Kamu mau ke langit ke bumi pun, dia harus ikut kamu, tahu? Dia supir pribadi yang dikirim untuk menyiksaku, ya? Urus. Jangan, bos. Aku masih ada acara, aku kabur diam-diam. Sebentar lagi aku harus balik. Jangan kira aku nggak tahu, kamu bantu kakek ngapain? Tebus dosamu. Halo, apakah ini Nona Sun Yushuan? Iya, saya. Halo, saya Direktur Administrasi Grup GU. Halo, halo, halo. Saya dapat pemberitahuan dari kantor direktur, toko bunga kalian mulai hari ini menjadi pemasok bunga dan tanaman hijau grup kami. Apakah pagi ini kalian bisa datang untuk ganti? Bisa. Nggak masalah. Langsung ke sana. Halo, apakah ini Nona Sun? Halo, iya saya. Halo, jarak pot bunga harus diukur pakai penggaris. Jaraknya harus pas persis, berhadapan berpasangan. Setelah ganti tanaman hijau di lobi dan koridor, bunga di setiap kantor juga harus diganti. Sudah saya beritahu ke semua departemen, tapi sebelum masuk, tetap harus ketuk pintu dulu. Oke. Oke, terima kasih ya. Astaga, OCD level 10. Bos kayak gini, karyawannya gimana mau hidup? Oke deh, aku ganti tanaman hijau, kamu ganti bunga di kantor. Ayo. Halo, ganti tanaman hijau.
Rapi banget penataan kantor ini. Pasti orang yang sangat ketat sama diri sendiri. Loh, kok ada satu lagi di sini? Direktur bilang, setiap ruangan harus dikasih. Jangan teriak, jangan teriak. Dengar nggak? Sebenarnya kakek gue janjiin kamu apa? Sampai kamu sengaja mendekatiku terus-terusan. Mendekatimu? Maksudmu apa? Pertemuan romantis, supir pengganti, hari ini nyelonong ke kantorku. Mau pura-pura apa lagi? Bos besar Gu, kamu nggak kebangetan narsisnya? Aku juga mikir, kok kamu kayak hantu aja? Kok di mana-mana ada kamu? Kamu? Kamu apaan kamu? Aku kasih tahu sekali lagi. Aku nggak sengaja mendekati kamu. Ke galeri itu kerja. Jadi supir pengganti itu kerja. Jadi supir khusus itu kerja. Hari ini kesini juga kerja. Nggak ada hubungannya sama kamu. Dan aku akui, kakek Gu memang kasih aku perlakuan yang sangat baik. Tapi itu juga uang hasil kerja keras tanganku sendiri. Bukan giliranmu untuk menghakimi moral saya. Sampai jumpa, Pak Gu. Oh ya, Pak Gu. Saya orang yang sangat menghargai kontrak. Kalau butuh mobil, telepon saya ya. Dah. Nona Sun, Tuan Bai. kalian sudah siap. Nona Sun, panggil saja saya Bai Bin. Lagi pula kita sudah jadi rekan kerja. Iya juga. Kalau gitu, jangan panggil saya Nona Sun lagi. Panggil saja Yushuan. Biar tidak terdengar aneh. Kalau gitu, Yushuan, kalian mau pulang? Iya, Huisin nunggu di bawah. Terima kasih. Oh ya. Tapi sebenarnya, saya harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena bantuanmu, kami tidak mungkin bisa menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang dengan grup Gu. Toko bunga saya pasti sudah bangkrut. Jangan terlalu dipikirkan, saya juga tidak banyak membantu. Kebetulan perusahaan butuh saja. Kalau gitu, terima kasih yang besar tidak perlu diucapkan. Lain kali ke toko bunga, saya traktir makan enak. Oke, Saya pergi dulu. Dah. Pak Gu, kenapa kamu di sini? Cuma olahraga leher sedikit. Kalau tidak ada urusan, kamu sibuk dulu saja. Antar saya ke galeri pahat. Baik. Sepertinya begini. Cicit saya akan segera datang. Yan Cheng, semangat ya.
badan bagus dan kaya. Yushuan, kita berteman bertahun-tahun. Jangan lupa janji kita dulu, kalau kaya jangan lupa teman. Janji apaan sih? Si narsis itu, kalau lain kali berani mengejekku lagi. Lihat saja aku kasih pelajaran. Betul juga. Kamu sampai kapan? Nggak lama, pas kamu bilang si narsis. Siapa yang bikin kamu marah? Nggak ada. Cuma si narsis. Tuan Bai, kamu mau beli bunga atau cari orang? Saya mau makan. Saya yang undang Baidin. Menurut saya, dia sudah membantu kita mewujudkan kerjasama besar ini. Kita harus mengajak orang makan besar sebagai tanda terima kasih. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Atur saja. Yan Cheng. Kakek, Yan Cheng. Kudengar hubunganmu dengan Yushuan berkembang sangat cepat. kakek. Bisakah kakek jangan lagi bersikap kekanak-kanakan? Apa? Bilang aku kekanak-kanakan? Ya. Sebagai panutan grup Gu, perilaku kakek belakangan ini agak aneh. Kakek tidak boleh lagi membiarkan diri sendiri seperti ini. Bagaimana kamu berani mengalihkan topik? Aku ingin tahu tentang hubunganmu dengan Yushuan. Masih perlu kakek tanya-tanya soal dia? Bukankah dia orang yang kakek atur? Salah. Tapi, waktu itu aku memang mengatur untukmu. Pertemuan yang romantis. Tapi, sebelum orang yang kuatur muncul, kamu sudah jadi pahlawan menyelamatkannya, kan? Benar. Sun Yushuan sebelumnya dengan kakek, sama sekali tidak ada hubungannya. Apa? Sun Yushuan memang bukan orang yang diatur kakek. Ini artinya, yang kuatur tidak dihitung. Yang diatur takdir baru dihitung, kan? Kenapa kakek tidak bilang dari dulu? Aku. Bukan aku tidak bilang, waktu itu kamu juga tidak memberiku kesempatan. Kamu di sana terus. Ini. Makan besar. Ini belum cukup besar, Sepertinya sudah cukup besar. kan? Makan besar yang kumaksud bukan yang ini. Tapi anggaran kita terbatas, toko bunga ini baru mulai. Bagaimana bisa boros? Nanti setelah kita dapat untung besar, pasti akan kita ganti untuk sang penyelamat. Bolehkah, Pak Asisten Direktur? Ini sudah lebih dari cukup, aku tidak terlalu menuntut soal makanan. Kalau begitu hari ini kita anggap saja Coca-Cola sebagai anggur, pizza sebagai makan besar. Terima kasih atas bantuan kakak di saat sulit. Mulai sekarang kita adalah teman baik. Jika kamu ada kesulitan, harus beritahu aku dan Huisin. Kami siap melakukan apapun. Ayo bersulang. Kamu punya selera yang bagus untuk asisten pribadi. Efisiensinya juga lebih cepat darimu. Bos, lihat. Ayo pergi. Baik tahu. Aku ada urusan mendadak, harus pergi dulu. Ada apa? Ada rumor tentangmu dan Pak Gu di internet. Tapi jangan khawatir, perusahaan bisa menyelesaikannya. Apa maksudnya? Rumor apa? Astaga, Yushuan, cepat lihat. Presiden grup Gu ternyata playboy, pulang malam dengan kekasih baru. Kisah cinta indah berakhir, Presiden Gu punya kekasih baru. Yushuan, kamu baik-baik saja. Kita abaikan saja rumor ini. Foto ini membuatku terlihat sangat gemuk. Gemuk? Tidak gemuk. Halo, Ini Gu Yancheng. Kita perlu bicara. apa ini? Itu kan tidak benar. Apa pengaruhnya bagiku dan si bulldozer itu? Abaikan mereka. Kamu akan kembali mencariku. Ibu Gu, kami menjual pesawat, kapal pesiar, dan tank di sini.
Tertarik untuk tahu lebih lanjut? Yujuan, kalau sudah sukses jangan lupa teman. Sudah lama tidak kontak, pinjamkan aku sedikit uang. Si Sun yang ikut campur urusan orang lain pasti mati. Halo. Kamu di mana? Ayo kita bicara. Kenapa baru datang? Nona, bagaimana bisa kamu memilih tempat seperti ini untuk bertemu? Skandal kita sekarang sudah diketahui semua orang. Tidak, maksudku sudah menjadi rahasia umum. Hanya di tempat seperti ini pertemuan paling aman. Karena tidak ada yang akan menyangka. Pemimpin besar grup Gu bisa datang ke tempat seperti ini untuk bersenang-senang. Tadi saat menutup telepon kan lancar. Sekarang mau cari aku untuk rahasia. Itu karena aku tidak menyangka. Skandal ini berdampak begitu besar padaku. Bukankah itu juga berdampak padamu? Dampak? Tidak ada dampak apa-apa. Itu bagus juga. Tapi saham grup Gu jatuh batas bawah. Rugi 20 miliar saja. 20 miliar, artinya setengah milikmu, setengah milikku. Kamu bernilai 10 miliar, aku juga 10 miliar, artinya nilainya 10 miliar. Jangan pergi dulu. Kamu harus selesaikan masalah gosip kita dulu. Nona 10 miliar. Ada ide? Aku tidak punya. Kamu ada? Aku ada. Apa itu? Tinggal di sampingku. Apa maksudnya? Jangan salah paham. Aku hanya ingin kamu tetap jadi sopirku. Dengan begitu, aku dan grupku bisa mengumumkan ke publik. Identitasmu sebagai sopir, semua gosip akan teratasi dengan sendirinya. Oke, setuju. Ayo, antar aku pulang. Tunggu dulu. Kamu harus minta maaf dulu. Masa kamu ganti kasurnya? Minta maaf? Iya, baru hari ini aku tahu. Ternyata saham grup Gu jatuh batas bawah. 1 jam rugi 20 miliar. Bagaimana? Gosip ini lebih berdampak pada Anda. Kalau aku tidak setuju. Kamu mengancamku? Kan Anda yang fitnah aku duluan. Baik, aku salah paham. Selesai? Cuma sesederhana itu? Karyawan ini. Yang kamu terima sekarang adalah permintaan maaf tulus pertama. Dari bosmu seumur hidup, harus tahu kapan berhenti. Sekarang, jalankan aturan karyawan. Antar aku pulang, sekarang juga. Ayo, tunggu di luar. Baik, bos. Angin kencang takut matahari terbenam, lalat takut raket. Guyang Ceng, kau juga mengalami hari seperti ini. Halo, Pak Gu, cepat bawa aku pergi.
Keluar, keluar, Pak Gu. Apa yang kalian lakukan? Jangan foto. Foto. Pak Gu, ceritakan pada kami, jangan foto. Pak Gu, Pak Gu. Nona, boleh wawancara sebentar? Kamu nggak lihat dia lagi nggak enak badan? Biarin dia pergi. Kalau ada waktu, wawancarain aja para ilmuwan. Ngapain wawancarain para pengusaha curang ini? Anda dan Pak Gu. Ayo, ayo, ayo. Nona, terima wawancara saya dong. Cerita dong, Pak Gu. Nona, kasih komentar dong. Udah, jangan direkam lagi. Pak Gu. Pak Gu, Pak Gu, Pak Gu. Kalian berdua hebat ya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bos, malam ini acara gala dinner masih bisa hadir? Ya, kerja. Pak Gu, kenapa hari ini datang sendiri? Dia butuh gaun malam. Oke, Pakai ini. Aku nggak mau. Kenapa? Aku cuma supir. Ngapain pakai gaun malam? Bukannya kamu mau cepat-cepat klarifikasi hubungan kita? Terus apa hubungannya sama aku pakai gaun? Kamu gak percaya tim PR Group Gu, atau gak percaya? Percaya, percaya. Pak Gu, silakan ke sini. Nona, silakan ke sini. Ini aja. Oke, nggak masalah. Coba dulu ke sini. Baik. Tunggu dulu. Ganti pakai ini. Tinggi banget. Aku nggak mau. Kamu gak percaya tim PR Group Gu, atau gak percaya? Aku pakai. Aku pakai. Pak Gu emang jago pilih, pas banget ukurannya. Pak Gu, kalau pakai gini aku nggak bisa nyetir. Sudah aku atur. Pak Gu, aku pakai gini kok kayaknya terlalu mewah ya? Gak kok, cocok banget sama kamu. Pak Gu. Kita harus berangkat. Kali ini pegang yang erat, jatuh nanti malu.
Paman Lin. Aku sempat berpikir apakah kamu akan datang. Karena aku telah membawa masalah untuk Lin Wanning dan majalah Feng Xiang. Tentu saja aku harus datang. Paman Lin, sudah lama tidak bertemu. Kakek bilang dia merindukanmu. Tentu saja. Yan Cheng, kamu harus lebih sering berkunjung ke rumah keluarga Lin. Kamu dan Wan Ning sudah saling kenal bertahun-tahun. Jangan sampai jadi asing. Ini sopirmu. Bukan. Ini asisten direktur baru di grup Gu. Misalnya dengan Lin akan menjadi tangan kananku. Gu MUU, cantik sekali. Permisi dulu, Paman Lin. Nona Gu, bolehkah saya mengambil beberapa foto Anda? Sepatu hak tinggi memang kurang nyaman. Tidak perlu. Lihat ke sini. Oke 1 2 3, lihat ke sini. Lihat ke sini, satu di sini, satu di sini. Gu MUU. Maaf semuanya, aku masih ada urusan hari ini. Sesi foto hari ini sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Kak, kenapa kamu di sini? Kupikir kamu tidak datang. Bukankah kamu itu? Aku memang kabar burung yang baru-baru ini beredar tentang kakakmu. Tapi tenang saja, aku sebenarnya hanya karyawannya. Yang setia banget. Oh begitu. Dia memang bukan tipe orang seperti itu. Tapi pertama kali lihat kamu, aku merasa kamu familiar. Seperti pernah lihat di mana. Aku ingat, kamu mirip sekali dengan peri itu. MUU. Pak Gu. Sudah lama tidak bertemu. Bikin keributan sebesar ini. Tak kira kamu masih bisa tenang-tenang saja. Kupikir hari ini tidak akan bertemu Pak Gu. Ini di luar dugaan saya. Benarkah? Tapi aku bertemu kamu hari ini, justru rasanya wajar saja. Silakan bicara langsung. Dengar-dengar grup Gu juga ikut tender proyek Taman Yi Yulin. Tak kira Wei Group begitu memperhatikan setiap gerak-gerik grup Gu. Aku hanya mewakili diri sendiri, tidak ada hubungannya dengan Wei Group. Kalau begitu, di balik keributan kali ini, apakah itu pribadi Anda atau Wei Group? Guyan Cheng. Perilakumu sendiri tidak pantas. Jangan menyalahkan keluarga Wei kami untuk ini. Kakak Haudong, mari bicarakan baik-baik, jangan seperti ini. Kakakku cuma kasar bicara, jangan ambil hati apa yang dia katakan. Kak, apa yang kamu katakan lagi? Kenapa harus berteman baik jadi musuh sih? Teman? Aku sama sekali tidak pernah menganggapnya sebagai temanku. Sama halnya dengan aku. Guyan Cheng. Sepertinya aku menemukan rahasiamu. Sampai bertemu lagi. Kakakku saya serahkan kepada kalian dulu. Kamu tidak apa-apa kan? Tentu tidak apa-apa. Apakah kamu mau berdansa? Untuk memenuhi harapan semua orang, kita sebaiknya berdansa satu kali. Maaf, saya sudah punya pasangan dansa.
Saya tidak mau menari. Kalau kamu tidak bisa, aku yang ajarin kamu. Maaf Tuan Gu. Saya agak tidak enak badan. Saya akan pulang dulu. Tuan Gu, lama tidak bertemu. Kalau memungkinkan, bagaimana kalau kita cari tempat untuk bicara sebentar? Saya sangat ingin tahu, seberapa besar perhatian Tuan Gu terhadap proyek Yuvalin kami? Sebenarnya, Kamu pergi periksa dia. baik. Silakan. Yushuan, Bai Bin, kenapa kamu ikut ke sini? aku lihat kamu tidak enak badan. Aku agak khawatir. Bagaimana, sudah lebih baik kan? Aku cuma keluar untuk menghirup udara segar. Sudah lebih baik. Guyan Cheng itu, kalau dia punya setengah sifatmu. Ah sudahlah, buat apa aku mikirin dia? Aku tebak kamu lapar kan? Ayo makan sesuatu. Selama ini saya sering dengar Bos Wang memuji Tuan Gu tidak henti-henti. Setelah bertemu hari ini, memang benar Tuan Gu memiliki akhlak yang luar biasa. Saya persilahkan minum satu gelap untuk Tuan Gu. Kita bicara tentang urusan langsung saja, saya masih terburu waktu. Tentang proyek Yuvalin ini. Pihak keluarga Wei sudah menemui saya, niat kerjanya sangat kuat. Ini saya tahu. Tapi saya tidak khawatir, karena Pawang pasti tahu. Dengan posisi pahatan keluarga Gu, Wei jauh tidak bisa dibandingkan. Benar, Pak Wei memberi patung. Bai Nian Hao Hi yang dia pahat sendiri, tapi saya lihat. Gaya pahatannya mirip karya Pak Gu dulu. Secara seni, saya lebih suka Pak Gu. Khususnya karya Anda, Pak Gu. Tapi, Pak Gu memang orang cerdas. Tapi harga dasar juga faktor penting. Wei kali ini juga mau berkorban besar. Untuk menangkan proyek ini, jadi saya harap Pak Gu bisa berusaha maksimal juga. tentu saja. Tapi Pak Wang juga pasti orang cerdas. Pak Wang pasti paham. Nilai tambah dari pahatan Gu jauh lebih besar dari Wei. Iya. Kalau Taman Yulin bisa seperti kota naga terlilit, memiliki karya pahatan tangan Pak Gu, nilai tamannya pasti naik. Lagi pula karya Pak Gu harganya terus naik. Bagaimana menurut Pak Gu? Kalau sesuai keinginan keluarga Gu, bisa saja. Bagaimana menurut Pak Wang? Kak Li, Xiao Xuan, hari ini beda ya. 2 mangkok kerang, 10 kerang bakar. Oke, duduk dulu. Oke, duduklah. Ini pakailah. Kalau flu izin, gaji dipotong. Terima kasih. Kalau kamu flu gimana? Bagus dong, anggap libur. Kamu aja mau libur. Bisa dilihat Guyan Cheng si brengsek ini. Biasanya seberapa jahatnya. Pagu brengsek, terus saya apa? Kamu Song Jiang di kantor. Selevel, hujan tepat waktu. Kamu tidak suka Pagu. Bukan suka atau tidak suka. Saya kerja untuknya, dia bayar gaji. Cuma hubungan penawaran dan permintaan saja. Kamu punya keinginan atau kesukaan apa?
Aku pengen kayak bapakku, gaji bulanan 200.000. Hebat sekali ayahmu. Bapakku juga pengen gaji bulanan 200.000. Benar juga. Nasi kerang udah datang. Makasih, Kak Li. Makan selagi panas. Oke. Oke, makasih. Nasi kerang di sini enak banget. Enak, kan? Baibin, asalnya dari mana? Rumahku mungkin agak jauh dari rumahmu. Makan pelan-pelan, hati-hati kepanasan. Udah selesai, aku antar kamu pulang. Baibin, dengan wajah dan sifat lugasmu ini, kalau di zaman dulu dipakai buat pernikahan diplomatik, pasti bisa jamin perdamaian perbatasan 500 tahun. Makasih jaketnya. Jangan sampai kamu masuk angin. Oke, Besok ketemu lagi. Dadah. dadah. Siapa? Aku. Pak Gu. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja kok. Kayaknya kamu gak baik-baik. Jangan angkat kepala, nanti saluran napasnya tersumbat. Lihat lurus ke depan aja. Banyak juga yang kamu tahu. Pak Gu, kamu ngapain? Ini mau bunuh saksi mata? Maaf, Pak Gu, larut malam begini, kamu datang jauh-jauh buat inspeksi diam-diam. Nggak cuma buat balas dendam ke aku, kan? kamu ini, Siapa sih tengah malam begini? Ini rumah Sun Yushuan? Iya. Kalian siapa? Maaf kami telat. Siapa yang suruh kalian datang? aku. Masuk aja. Silakan dinikmati. Aku tahu kamu belum makan malam. Ini khusus disiapin buat kamu. Waduh, tapi aku baru aja makan 2 mangkok pangsit sama 10 tiram. 1 mangkok kerang rebus dan 5 kerang panggang. Kamu tidak terharu? Tidak berani bergerak. Terharu, sangat terharu. Kalau begitu, segera nikmati. Jangan sungkan denganku. Sudah kenyang? Bos. Aku benar-benar sudah kenyang. Sudah kenyang? Bagus. Bos, perlu aku antar pulang?
Tidak usah, kamu sudah capek hari ini, aku pulang sendiri saja. Terima kasih atas pengertiannya, bos. Kakek, ini apa? Patung ini adalah gambar Dewi terbang ke langit. Ini juga diukir oleh leluhur keluarga Gu. Ini juga harta paling berharga keluarga Gu kami. Kamu bisa mengukir ini? Aku? Patung ini bukan sembarang orang bisa mengukirnya. Aku juga mau belajar mengukir. Aku pasti bisa mengukir Dewi seperti ini. Aku masih bisa. Yan Cheng, kamu dan gadis yang mirip dengan orang dalam mimpimu, gimana setelahnya? Setelah itu, aku beberapa kali menyelamatkannya tanpa sadar. Sekarang karena alasan tertentu, dia jadi karyawanku. Setiap kali menyelamatkannya, masih tindakan spontan? Dr. Lin, kurasa kamu benar. Mungkin dia adalah orang yang berjodoh denganku. Mungkin dia adalah orang yang keluarga kami cari selama ini. Mungkin. Dialah yang bisa membuatku. Membuatmu apa? Aku sedang berpikir. Mungkin, dialah yang bisa menyembuhkanku. Yan Cheng, seseorang yang tidak pernah mencoba memberi dirinya kesempatan, tidak akan pernah punya kesempatan. Menurutku, kamu bisa coba lebih dekat dengannya. Mungkin bisa mengatasi hambatan di hatimu. Bos, kenapa kamu kesini dan tidak biarkan aku ikut? Orangku harus belajar banyak bertanya, banyak bekerja. Kamu suka mendaki gunung? Lumayan. Takut capek? Mendaki gunung capek apa? Jemput aku besok pagi jam 5 ya. Jam 5? Pagi banget. Kenapa? Perjalanannya lebih dari 60 km. Tapi jam 5 tetap pagi banget sih. Nanti kalau gajian sudah kamu yang bayar. Jam berapapun terserah kamu. Ayo berangkat. Baik, bos. Sikapmu gimana sih? Aku cuma senang aja. Punya bos yang semangat dan energi kayak kamu. Nah, gitu dong.
Aneh. Kok rasanya orang ini hari ini agak menarik ya? Bos, kita sudah sampai. Turun. Ada apa, bos? Ayo jalan. Mau kemana? Naik gunung. Sekarang juga naik gunung? Aku belum sarapan. Bos, sebenarnya aku mikirin semalaman. Aku sebagai supirmu, nggak perlu ikut naik gunung kan? Gimana kalau aku bersihin mobil di sini aja? Kamu gak mau ikut? Bisa pilih? Gak ikut kena denda, ikut dapat bonus. Denda berapa? Bonus berapa? Denda 500, bonus 3 kali lipat. Oke. Ayo naik. Bos, tunggu sebentar. Tunggu aku. Isi tasnya apa sih? Kok berat banget? Kasih aku airnya. Oh, pantas aja berat. Ada masalah? Nggak. Sepertinya, dia beneran senang bisa naik gunung bareng aku. Ayo jalan. Tunggu sebentar.
Pak Gu, akhirnya hati nuranimu terbangun juga? Bonus 3 kali lipat yang kamu janjiin. Nggak boleh kurang 1 sen pun ya. Soalnya kantas ini kamu yang ambil sendiri. Pak Gu, pelan-pelan. Tunggu aku. Kalau kamu begini, gaji kamu bakal saya potong, loh. Bos, kamu masih punya air minum? Masih ada. Air saya udah habis. Bisa kasih saya 1 botol? Gak bisa. Kenapa? Kamu pelit banget. Saya sebenarnya nggak rencanain. Udah kirain aku. Kalau dari awal bakal naik gunung sama kamu. Saya pasti bawa air ekstra sendiri. Tapi saya bisa jual ke kamu. Jual? Air yang saya bawa naik gunung ini, malah harus saya beli? Kamu juga bisa nggak beli. Oke, saya beli. Berapa harganya? 50.000. Kok nggak sekalian rampok aja? Kamu nggak tahu ya, barang-barang yang dijual di tempat wisata atas gunung. Biasanya beberapa kali lipat lebih mahal dari harga biasa. Saya kesini buat main? Saya kesini buat temenin kamu kerja. Lagi pula, separuh perjalanan naik, air-air ini kan saya yang bawa. Alasan air di gunung mahal itu karena biaya transportasinya. Sama biaya tenaga kerjanya tinggi banget. Air ini kan saya yang bawa. Meski biaya produksinya sendiri nggak tinggi. Tapi ongkos kirim buat bawa ke sini. Ditambah upah buat kamu, semuanya saya yang bayar. Kalau dihitung-hitung, jual 50.000 nggak mahal kok. Kamu. Ya udah, jualin 1 botol ke saya. Potong aja dari gaji saya. Ini harus diirit-irit diminumnya. 1 botol ini mahal banget. Pak Gu, kita naik gunung hari ini. Sebenarnya nyari batu apa sih? Memang harus kamu yang cari sendiri? Kita sibuk seharian, tapi batu apapun nggak ketemu.
Katanya gunung ini tempat feng shui yang bagus buat makam. Ada kesempatan lihat api hantu. Api hantu yang kelihatan kerangka-kerangka tulang belulang gitu. Tunggu dulu. Udah sore, ayo pulang. Akhirnya bisa pulang juga. Bos, kamu dengar suara aneh-aneh enggak? Suara apa? Suara kayak api hantu, kerangkakan gitu. Kemampuan bertarung setinggi itu? Masih takut sama yang kayak gitu? Bercanda, mana mungkin saya takut. Halo. Oke. Baik. Kembali dan hubungi. Baik. Bos. Syukurlah, tidak ada yang patah atau cedera serius. Kamu harus berterima kasih padaku. Kamu yang antar aku ke sini. Terima kasih. Tidak. Kenapa aku ingat, kamu yang tarik aku turun gunung. Bukannya karena kamu dan serangga itu? Siapa sangka bosku yang terhormat? Ternyata takut sama serangga sekecil itu. Aku bukan takut serangga, tapi karena di badan serangga banyak bakteri dan debu, aku rasa tidak bersih. Sudahlah, bagaimanapun juga kamu yang benar aneh. Lalu siapa yang oleskan obat untukku? Jangan-jangan kamu. Aku. Nona. Sudah membaik? Biar saya lihat. Sudah jauh lebih baik. Terima kasih, Nenek. Sama-sama. Kami lagi bakar-bakar di luar. Kalian pasangan muda juga ikut ramai-ramai di luar. Nek, salah sangka. Kami bukan pasangan. Saya tahu. Kalian masih pacaran, belum menikah. Tenang, jangan lihat saya sudah tua begini. Pikiran saya sangat terbuka. Nek, kami benar-benar bukan pasangan. Nak, sebagai laki-laki harus lebih aktif. Sudah-sudah, saya keluar dulu ya. Tunggu kalian. Jaga baik-baik ya. Malam gelap gulita, cuma berdua laki perempuan. Tempat sepi begini, susah tidak disalahpahami. Kenapa tidak minta nenek yang oleskan obat? Nenek Zhang bilang matanya silinder dan minus parah. Takut salah oles malah tambah parah lukamu. Makanya aku. Cepat ya, aku duluan keluar.
Aku bilang ya Tuan Muda Xiao. Bisa geraknya lebih cepat nggak? Tenagamu ini kalah sama Yushuan. Aku udah bantu jualan bunga seharian cuma modal muka ini. Sekarang aku udah lemes banget. Males-malesan. Siapa? Ada apa? Halo siapa? Ini aku. Guyan Cheng. Kamu masih berani menelepon aku? Ini yang kamu sebut urusan penting? Kamu tahu apa yang aku alami hari ini? Jual tampang jadi anak bunga. Sekarang punya peri kecil, ya? Lalu kawan seperti aku tidak dianggap lagi. Baiklah, anggap aku yang salah. Nah, baru pantas. Nomor HP MU. Aku ada masalah, hari ini tidak bisa pulang. Aku akan menginap di sini, menelepon untuk memberitahumu. Kalau ada urusan di perusahaan, kamu dan Bai Bin tangani dulu. Mengerti. Aku tanya sesuatu, ya. Apa? Kamu tinggal bersama peri kecil itu? Halo? Tidak mau kasih tahu, tapi jangan sampai teleponnya dimatikan, dong. Barusan kamu bilang Guyan Cheng tinggal sama siapa? Coba tebak. Jangan-jangan Yushuan? Halo, kakek. Yan Cheng hari ini pergi lihat batu dengan peri kecil. Menginap di Longi Manor, ya? Cucuku ini efisiensinya tinggi sekali. HP siapa ini? Punya Nenek Zhang. HP MU mana? Orangnya selamat saja sudah untung besar. Peduli apa HP? Aku ingat. Pak Gu takut serangga, kan? Waktu itu kamu memang lemah, kasihan, dan tak berdaya. Apa? Lemah apa? Tenang, aku juga tidak akan bilang ke siapa-siapa, tapi ada syaratnya. Biaya tutup mulut. Tidak mau bayar biaya tutup mulut juga boleh, pinjamkan HP MU. Aku mau telepon ke rumah, bilang kalau aku baik-baik saja. HP ini punya Nenek Zhang. Kalau mau pakai, pinjam ke dia. Pelit. Sombong. Sayang, minum satu. Minum satu, minum satu. Ayo, cepat duduk. Coba bakar-bakaran alami kami. Dan arak buah ini, buatan kami berdua sendiri. Terima kasih, kakek. Terima kasih, nenek. Nenek, terima kasih untuk HP-nya. Ngomong-ngomong, kenapa kalian bisa jatuh dari gunung? Apa mengalami kecelakaan serius? Ya, kami mengalami kecelakaan yang sangat serius. Ada serangga sebesar ini, menurutmu ini serius atau tidak? Aku bilang, kalian pasangan muda ini datang ke gunung untuk apa? Kami bukan pasangan, dia bos saya. Dia adalah seorang seniman ukir yang jenius, sedangkan saya hanyalah karyawan yang dia bayar untuk bekerja. Ukiran, kamu bilang ini jadi ingat. Di Longi Villa, ada satu yang khusus mengerjakan ukiran. Itu adalah keterampilan turun-temurun. Di sini juga ada yang turun-temurun. Mereka juga sering naik ke gunung. Sepertinya untuk membuat sesuatu, ukiran batu bata. Untuk situasi lainnya, saya kurang jelas. Apa itu ukiran batu bata? Ukiran batu bata adalah hiasan penting dalam arsitektur kuno Tiongkok. Tidak hanya memerlukan keahlian dalam mengukir, tetapi juga penting dalam pemilihan bahan batu bata dan pembakarannya. Ternyata mengukir tidak hanya pekerjaan fisik, tetapi juga pekerjaan yang teliti. Sungguh tidak mudah. Oh ya, Nenek Zhang, bolehkah saya pinjam ponsel Anda? Ponsel saya juga rusak karena jatuh. Tentu saja boleh. Boleh-boleh saja, tapi kita harus minum 2 gelas dulu.
tidak masalah. Ayo, ayo. Makan, makan. Jangan sungkan, jangan cuma duduk di situ. Ini asli dari alam. Nona, kamu sangat luwes. Lagi, Terima kasih. kenapa kamu tidak minum? Jangan cuma minum, makan lebih banyak. Minum 1 gelas tidak cukup, pria tidak boleh seperti ini. Lagi, lagi. Terima kasih, kakek. Begini, kalian minum pelan-pelan, makan lebih banyak. Saya akan ambilkan lauk lagi untuk kalian. Ayo, ayo kita bersulang. Ayo, bersulang. Bersulang. Minum, minum. Ayo, Pak Gu. Bersulang. Ayo, kakek. Ayo, baiklah Nona. Gu Yan Cheng. Kamu tidur di sini saja. Tidur di sini tidak akan kedinginan? Bagaimanapun juga kamu menyelamatkanku. Aku akan ambilkan selimut untukmu. Tuan muda. Ruo 11. Ada sebuah adat di kampung halamanku. Seorang pria harus memasangkan jepit rambut pada wanita yang dicintainya dengan tangannya sendiri. Dan mengakui dia sebagai cinta seumur hidupnya. Dengan begitu, keduanya bisa hidup bersama sampai tua. Dan tidak pernah berpisah. Apakah kamu mau mengenakan jepit rambut ini? Ruo 11. Jika hidup, aku akan kembali padamu. Jika mati, aku akan selalu merindukanmu. Bu Yan Cheng, apa yang kamu lakukan? Diam saja di tengah malam. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak meninggalkanmu loh. Lihat ini. Aku bahkan sudah membawakanmu selimut. Jika hidup, aku akan kembali padamu. Jika mati, aku akan selalu merindukanmu. Gu Yan Cheng, apakah kamu kesurupan? Kamu gila ya? Ini ciuman pertamaku.
Kamu, Terima kasih kamu mau menikah denganku. Kamu terkena flu. Tadi malam, bukannya karena perbuatanmu yang buruk itu? apa yang sudah aku lakukan? Kamu tidak ingat apa-apa lagi? Nona, aku sudah membuatkanmu air jahe untuk flu ringan begini. Minum ini lalu berkeringat, baikkanlah nanti. Terima kasih, Bu. Sungguh merepotkan Ibu. Kamu cepatlah minum sekali, jadi contoh dulu. Kenapa harus jadi contoh buat minum sup? Kalau kamu begini terus, nanti tidak dapat istri loh. Apa hubungan ini dengan dapat istri? Ini pacar pertamamu kan? Minum pelan-pelan. Jangan sampai kepanasan. Tadi malam, Para pekerja sedang mengoperasikan di sini. Ayo lihat ke sini. Ini para pekerja sedang membuat batu bata. ini adalah cetakan bata mentah. Silakan ke sini. Ini adalah ubin lantai. Yang ini sudah ada coraknya. Tuan, boleh saya tanya apa itu? Ini adalah bata emas. Bata emas? Istilah bata emas berasal dari tekstur bata yang sangat keras setelah jadi. Saat diketuk, terdengar suara seperti logam. Makanya disebut batu bata emas. Tapi ada juga yang bilang, karena proses pembuatannya sangat rumit. Ada lebih dari 30 tahapan, besar dan kecil. Dari mulai sampai selesai butuh sekitar 2 tahun. Batu bata yang sudah dibakar, kalau diketuk bunyinya nyaring, tapi tidak retak. Jadi sangat berharga. Dengar penjelasannya, prosesnya tidak kalah dengan emas. Juga sangat berharga ya? Dulu, batu bata emas ini langsung dikirim ke ibu kota. Khusus untuk bangunan kerajaan, seperti istana terlarang dan istana musim panas. Oh begitu. Batu batanya bagus sekali. Cetakan untuk batu bata ini juga sangat indah. Sekarang para pekerjanya benar-benar punya semangat keahlian. Bisa melestarikan tradisi budaya yang bagus ini. Kami masih kurang. Ukiran keluarga Gu inilah contoh yang patut kami teladani. Mereka mengembangkan budaya ukiran, kami jauh tertinggal. Pabrik kecil seperti kami bisa bertahan. Sudah sangat bagus. Saya takut suatu hari saya tidak bisa bertahan lagi, keahlian ini punah. Jadi sekarang, hanya bisa membuat ubin lantai untuk hidup. Yang patut dihormati adalah Pak Tua ini. Kalau nanti keluarga gua ada proyek yang bisa pakai batu bata emas ini, pasti sangat cocok. Apakah Bapak bersedia bekerja sama dengan kami? Wah, bagus sekali. Ayo, Pak Gu. Silakan masuk. Ternyata tidak sepenuhnya kapitalis yang jahat. Masih punya hati nurani juga. Pak Gu. Ini para pekerja sedang menginjak tanah liat. Pak Tua, ini apa lagi? Ini tempat menginjak tanah liat sebelum batu bata emas dibentuk. Dengan kaki? Tidak pakai mesin atau apa? Nona Sun tidak tahu, tanah liat yang diaduk mesin. Kalau jadi batu bata, nanti retak. Biasanya butuh 5 jam diinjak-injak dengan kaki telanjang.
Baru selesai. 5 jam. Kalau Pak Gu dan Nona Sun mau coba, bisa naik ke atas mencoba. Pak Gu, sebagai CEO grup Gu, seharusnya Anda sendiri yang memeriksa bahan ukiran, kan? Baiklah. Kamu tidak mau coba? Coba ya coba. Kamu. Itu. Pak Gu, bagaimana ingatan Anda? Saya sudah bisa menghafal kamus bahasa Mandarin modern sejak usia 3 tahun. Usia 5 tahun bisa menulis ulang seni pahatan batu. Usia 7 tahun bisa menjelaskan matematika tingkat tinggi. Lalu, apakah Anda masih ingat kejadian tadi malam? Apa? Kalau begitu, kita bicara setara setelah Anda ingat. Sudah malam. Mau masuk makan malam? Tidak usah. Sampai jumpa besok. Yan Cheng, kalian ini kenapa? Tadi malam sebenarnya apa yang terjadi? Tadi malam. Terjadi. Bagus sekali. Direktur utama, cicit Anda sudah dalam perjalanan. Mengerti. Dasar mesum. Ini ciuman pertamaku. Pak Gu, bagaimana ingatan Anda? Tidak mungkin. Selamat pagi, Pak Gu. Anda kurang tidur tadi malam?
Pak Gu. Apa? Apa-apaan? Seharusnya saya yang tanya itu. Kurang tidur ya? Mimpi buruk? Mimpi buruk? Itu namanya karma. Semoga setiap hari mimpi buruk. Ini museum pahatan keluarga Gu. Besar sekali. Ayo masuk. Ini hanya koleksi biasa keluarga Gu. Barang berharga asli ada di ruang koleksi. Ruang koleksi? Boleh saya lihat? Tidak boleh. Kenapa? Hanya anggota keluarga Gu yang boleh masuk. Bos, di sini Anda memahat? Iya. Seniman seperti Anda biasanya bekerja bagaimana? Bisa tunjukkan? Biar saya belajar. Ada apa? Mau coba? Saya Duduk. Ambil ini. Seperti pegang pulpen. Aneh. Tangan saya kok tidak gemetar ya? Bos. Tiba-tiba aku ingat. Huisin memanggilku ke toko bunga ada urusan lagi. Aku akan menjemputmu nanti lagi ya. Maksudmu karena peri kecil, tanganmu sepertinya sudah membaik? Bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak ada yang khusus, cuma membiarkannya mencoba saja. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk mendengarkan cerita. Aku minta kamu ke sini untuk memikirkan cara. Karena Sun Yuxuan berguna untuk pemulihan kemampuan ukirku, lalu apa yang harus kulakukan? Untuk bisa pulih lebih cepat. Aku punya ide yang berani. Katakan, Bawa Sun Yuxuan bersamamu sepanjang waktu. bawa bersamaku. Bukannya sekarang sudah begitu? Tidak. Kamu tahu apa itu power bank? Kamu adalah ponsel yang baterainya bisa habis kapan saja. Dan Sun Yuxuan adalah seperti power bank untukmu. Dan rahasia pamungkas dari power bank. Kamu tahu apa itu? Itu harus selalu dibawa bersamamu. Siang dan malam. Jadi maksudmu adalah, Kalian harus tinggal bersama setiap hari. tinggal bersama setiap hari.
Jangan pernah berpisah sedetik pun. Maaf, aku ulangi sekali lagi. Masuk. Presiden Gu, saya mau minta cuti sehari besok. Apa alasannya? Urusan pribadi, apakah saya harus memberitahu Anda semuanya? Oke, boleh. Terima kasih, Bos. Tapi, menurut peraturan perusahaan, kamu harus kirim email permohonan cuti kepada saya. Oke, saya akan kirim malam ini. Perusahaan besar memang banyak peraturan. Minta cuti saja serumit ini. Dengar kamu mau cuti besok, mau ngapain? Pergi ke Malhongda untuk mengirim karangan bunga. Setelah selesai kerja besok, mau makan bareng nggak? Oke, ajak Huising juga besok ya. Sampai jumpa, tidak batal. Permohonan cuti kapan kamu kirim ke saya? Oke, setelah selesai kerja kita atur waktu makan bareng lagi. Atur waktu makan bareng. Oke Presiden Gu, saya akan kirim sekarang juga. Halo Xiaojie. Aku mau semua informasi jadwal Sun Yushuan besok. Hari ini baik sekali, tahu aku belum sarapannya. Baibin, kok kamu datang? Urusanku selesai, sengaja nungguin kamu makan bareng. Kalau gitu kita sekarang makan sarapan, makan siang, atau makan malam. Boleh aja. Oke, kamu tunggu dulu ya, aku pindahin karangan bunga dulu. Sarapan dulu. Lapor, gak sarapan mana ada tenaga kerja. Aku yang pindahin. Udahlah, malu-maluin. Kita kan rekan kerja. Gak apa-apa. Oke deh, kamu bantu aku dulu. Aku buru-buru habisin makan terus bantuin kamu. Sudah capek ya? Tenaga kerja gratis ini gimana ceritanya? Asisten baik kebetulan lagi urusan kesini. Terus ngajak makan siang bareng. Urusannya juga pagi banget ya. Cuma kamu aja yang polos percaya omongan gitu. Maksudnya apa? Bodoh, pasti suka sama kamu dong. Ngomong apa sih? Nanti dengerin orang malu-maluin. Asisten baik sudah capek ya? Gak capek. Oke, gak usah bahas ini lagi. Itu gimana ceritanya? Apa? Jangan pura-pura gak tahu, aku udah dengar. Waktu itu kamu nemenin Gwen Cheng ke Xiangxi. Sampai tinggal bareng.
Ngomong sembarangan, dengar dari siapa? Dari asistennya Guan Cheng itu. Xiao Jie. Dia tuh, playboy terkenal di keluarga Gu. Otaknya cuma isinya hal-hal kotor. Jangan percaya dia ya. Syukurlah, beberapa hari ini aku nahan gak berani nanya. Khawatir banget. Khawatir apa? Aku rasa sih, Guan Cheng meski kaya dan tampan. Tapi kan beda banget sama orang kaya kita. Lihat aja di sinetron, di keluarga kaya itu penuh intrik. Berebut harta, dramatis banget, bener kan? Mending kamu kurangin nonton sinetron dramatis. Lagian, mana mungkin aku suka sama si narsis itu. Tapi, aku tetap rasa asisten baik itu orangnya baik. Lihat, lembut dan perhatian, cocok banget jadi pacar. Kalau aku jadi kamu, pasti aku taklukkan dia. Huisin, kapan kebiasaan ngefans kamu ini bisa berubah? Kamu nggak ngerti, cinta perlu selalu segar. Kamu yang single sejak lahir. Lebih baik selesaikan dulu masalah single MU. Nggak mungkin umur 26, ciuman pertama masih milik sendiri. Dari semua orang, kenapa harus si pengganggu itu yang mencium? Bukannya ini waktunya si pengganggu itu mengeram? Halo Pak Gu, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak Gu, kamu kenapa? Aku nggak enak badan, datanglah ke rumahku. Paman Du mana? Suruh Paman Du antar kamu ke rumah sakit. Dia nggak ada. Aku. Halo Pak Gu. Halo. Pak Gu. Panas sekali. Guyan Cheng. Guyan Cheng jangan tidur. Bangunlah. Kenapa di rumah nggak ada siapa-siapa? Kamu demam. Kamu masih bisa jalan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Guyan Cheng. Aku nggak mau pergi. Nggak mau ke rumah sakit? Kamu demam sampai gila ya? Sudah sakit segini. Nggak mungkin nggak ke rumah sakit. Di rumah ada kotak P3K. Nggak bisa. Kondisi kamu sekarang harus ke rumah sakit. Ayo. Nggak mau. Sudahlah. Di mana kotak P3KMU? Di. Kamu bilang apa? Sudah, aku cari sendiri.
Dingin, dingin sekali. Kamu sudah bangun. Sudah lebih baik? Kamu mau apa? Aku mau apa? Syukurlah, demamnya sudah turun. Kalau enggak, aku bakal seret kamu ke rumah sakit. Terima kasih. Kamu telepon aku semalam jam segitu, bikin kaget. Tapi ngomong-ngomong, kenapa di rumahmu cuma kamu sendiri? Pamandu mana? Dokter pribadimu mana? Kamu tahu nggak, demam bisa bikin orang mati? Bakal gosong atau jadi bego. Masih ketawa? Kalau bukan aku, lo udah mati. Semalam aku jaga lo sepanjang malam. Gaji harus naik. Gak masalah. Tapi, ada tugas baru buat lo. Kedengerannya buruk. Bilang aja. Pamandu pulang kampung. Perlu sebulan. Sekarang aku sakit lagi. Aku mungkin butuh lo. Tinggal sini jagain aku. Jadi asisten pribadi, gantikan tugas Pamandu. Asisten pribadi? Tapi aku cuma supir lo. Tapi di luar, aku bilang lo asistenku. Iya sih, tapi aku cewek. Juga gak nyaman. Kenapa gak cari Baibin aja? Menurut lo, apa lo lebih bisa? Urusan perusahaan dari Baibin? Ini. Tentu, ini bukan paksaan, tapi permintaan. Soalnya aku terbiasa sama orang yang aku kenal dan percaya. Lo percaya aku? Lo orangku, pasti aku percaya. Tapi, kalau lo gak mau, ya udah. Dengan gaji 3 kali lipat, pasti bisa cari orang lain. Gak apa, lo pergi aja. Aku bisa sendiri, gak usah peduliin. Nolong ya sampai tuntas. Lagian cuma sebulan. Gak lama kok. Bos, soal gaji 3 kali lipat tadi. Masih berlaku kan? Tentu masih. Istirahat dulu, aku keluar cari makanan buat lo. Strategi 36. Pura-pura menderita. Buat sukses, pengorbanan kecil perlu. Kata pepatah, gak mau rugi, gak dapat untung. Sekarang lo cuma perlu kena flu sedikit. Biar si peri baik hati kasihan, gitu. Peluang dia mau lo tinggal di sini tinggi banget. Gak, strategi ini harus beneran.
Si peri gak bodoh. Kalau cuma bohong doang, dia langsung tahu. Gimana? Mau jalanin apa enggak? Proyek Taman Lin Yu. Mau ketemu bos Gu di hotel jam 8 malam. Gimana? Oke. Bagus sekali. Sedang apa? Kamu bikin kaget. Kok jalan tanpa suara sih? Bukannya tadi bilang, istirahat dulu di atas? Turun lagi ngapain? Malam ada kerjaan, mau keluar bentar. Bos, sudah segini masih semangat kerja. Kami karyawan biasa jadi malu dong. Sini, duduk. Bos, coba deh keahlian spesial keluarga Sun. Bubur penyehat lambung, khusus untuk perut yang lagi sakit atau habis mabuk. Dibuat khusus. Coba. Cicipi. Gimana? Enak kan? Lumayan. Lumayan apaan? Ini enak banget. Nih, bubur ini cuma pernah aku buat untuk Lausun. Belum pernah buat untuk orang lain. Kamu yang pertama. Pulang sana, siapin barang yang perlu. Langsung ke rumahku aja. Gak usah jemput, aku selesai nanti. Suruh Baidin anterin aku pulang aja. Oke. Bos. Lupa nanya. Aku ke rumahmu. Tidur di kamar mana? Kamu, tidur aja di kamar tamu yang ada di seberang kamarku. Kamar itu dapat sinar matahari yang bagus, lebih nyaman tidurnya.